Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan suatu cerita yang dimana cerita ini akan memberitahu kita dua pilihan dan harus kita pilih satu saja. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu "Cari Apa di Dalam Dunia". Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia jiwa binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia jiwa binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dengan sikap hormat, kita tunduk kepala, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di suatu kota ada seorang bapak yang sangat kaya. Di kota itu rumahnya lah yang paling besar dan megah. Dia punya mobil yang bagus, wajah yang tampan, pakaian yang mahal, sepatu yang bagus, dan juga adik-adik, semua yang dia mau bisa didapatkannya. Makanan enak, minuman yang enak, dan jalan-jalan. Pokoknya, dia sangat merasa bahwa dialah yang paling hebat. Sehingga bapak ini selalu berkata dengan bangga dalam hatinya, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Akhirnya bapak itu pun meninggal karena Tuhan berkata dalam Ibrani 9 ayat 27, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Adik-adik, si bapak itu pun kemudian dikuburkan. Semua keluarganya, temannya sangat sedih karena mereka melihat bapak ini adalah orang yang baik. Bahkan waktu penguburannya, Pak Pendeta berkata, Tuhan sangat sayang kepadanya, makanya dia cepat dipanggil Tuhan. Jangan lagi kalian bersedih, karena dia sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Karena dia adalah orang yang baik. Dia rajin ke gereja dan memberikan banyak persembahan dengan sangat menghormati orang tuanya. Padahal adik-adik, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 ayat 6, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun,
dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dan sesudah itu, pada saat penghakiman tiba, semua orang mati dibangkitkan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Bangkitlah! Si Bapa itu pun ikut bangkit dan dibawa oleh malaikat ke hadapan tahta pengadilan Tuhan Yesus. Selanjutnya, suara Tuhan terdengar memanggil setiap orang, dan Bapa itu pun ikut dipanggil. Kehidupan saya sungguh baik, tak ada bedanya dengan orang lain. Segala perkara sudah dicatat, seperti ada tertulis dalam Roma 3 ayat 10. Tak ada yang benar, seorang pun tidak. Bapak itu pun berdiri di depan tahta pengadilan Kristus bersama dengan semua orang, seperti ada tertulis dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perlihatkanlah hidupnya kembali. Baik Tuhan, beginilah hidup Anda dahulu. Hei, itu aku waktu masih bayi. Apakah ini berarti segala perbuatan saya akan diperlihatkan kembali? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Itu kamu sebagai remaja. Hai kawan-kawan, inilah cerita yang paling kotor yang pernah aku dengar. Berhenti! Ceritanya gini. Jangan ceritakan itu di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Cantiknya. Saya ingat bahwa saya yang berbuat itu. Tapi waktu itu tak ada yang melihat saya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Tidak hanya itu saja, semua dosa-dosanya direkam dan terlihat jelas oleh Tuhan. Mencuri, berdusta, menipu, tidak mentaati orang tua, iri hati, membenci Allah, memfitnah, sombong. Mengapa tak ada orang yang memperingatkanku mengenai semua ini? Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lihat, itu saya ada di gereja. Saya kan tidak begitu jahat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang nanti kekal. aku main game apa lagi ya?
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Sudah maka pukul kamu berapa akan ya? diselamatkan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan Omong dan kosong. kebenaran dan hidup. Saya tidak perlu Tidak ada Kristus. seorang pun Hidup yang saya sudah datang cukup kepada baik. Bapa kalau tidak melalui jalan saya sendiri. Sekarang sudah terlanjur. Saya terhilang tanpa harapan, tanpa Kristus. Saya bersalah, saya bersalah. Adik-adik, ternyata setiap yang kita perbuat atau lakukan, dan bahkan segala yang ada di hati kita sekalipun, semuanya akan ditunjukkan pada saat kita dihakimi. Mulai dari kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kita mati, tidak ada yang tersembunyi. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Bukalah kitab kehidupan. Tuhan namanya tidak ada. Lalu Tuhan pun berkata, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ada tertulis dalam Wahyu 20 ayat 15, Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Adik-adik, orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosanya. Pasti adik-adik tidak mau dihukum di api neraka, bukan? Lalu, bisakah kita tidak masuk ke dalam neraka? Pasti bisa, adik-adik. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata, kalau kita mau bertobat, maka kita akan bisa masuk ke surga. Bertobat artinya kita harus menyadari dan mengakui seluruh dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus dan meminta ampun kepadanya, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita karena Tuhan sudah mati dan bangkit hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman neraka itu. Nah, adik-adik, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita pun menjadi bisa melakukan perintah-perintah Tuhan seperti menolong orang lain, mengampuni musuh, mengasihi orang tua, berdoa, menceritakan firman Tuhan, dan hal-hal yang baik lainnya. Dan bukan hanya itu, adik-adik. Ketika kita akan mati, kita tidak akan takut lagi. Karena pada saat dihakimi nanti, Tuhan akan menyambut kita di dalam surga dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Wah, bahagia sekali bukan? Nah, sekarang adik-adik mau pilih yang mana? Surga atau neraka? Pilihan terserah pada adik-adik semua. Kalau adik-adik mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka adik-adik akan masuk ke surga. Tapi kalau tidak,
Kalau adik-adik tidak mau percaya, maka adik-adik akan dihukum di dalam api neraka. Adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya adik-adik mau percaya kepadanya agar adik-adik bisa berbahagia bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga yang kekal. Ayat hafalan kita Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Tuhan memberi kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.